walaupun secara online, jangan patah semangat kita untuk memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau puji nama Tuhan. Hari ini kita nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Tepuk tangannya ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini ketika Tuhan boleh sertai kami hingga kami sampai saat ini ya Tuhan. Kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu kami walaupun dalam keadaan online ya Tuhan, tapi kami bersyukur untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, mari Tuhan hadir di diri kami, di rumah kami masing-masing, dan Tuhan juga yang boleh memberkati ibadah online kami dari awal, pertengahan, sampai hingga akhirnya ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami, diri kami, dan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan terjadi atas diri kami, bukan kehendak kami. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita udah puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari, kita puji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus baik sama kita. Untuk itu kita nyanyikan lagu pujian kita, judulnya Tuhan Yesus Baik. Adik-adik semua berdiri ya. Tuhan Yesus sudah baik
mau jalan bersama Tuhan. Gimana Kak jalan bersama Tuhan? Ayo kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Semuanya bangkit berdiri ya adik-adik. Hadap sama semua ya.
sebelum kita mendengarkan kita bernyanyi satu lagu, lagunya Au Sekolah Minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan lagu-lagu pujian kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan titah-Mu. Kiranya Engkau yang mengajar-ngajari kami anak sekolah minggu-Mu, agar kami dapat mendengarkan titah-Mu, dapat mengucapkannya dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, titah kita hari ini diambil dari titah Naparlobe. Ayo, siapa yang masih ingat titah Parlobe? Kakak akan bacakan dari sini, adik-adik mengikutinya di rumah masing-masing. Titah Parlobe. Titah Parlobe. Audo Jahoba Naibatamu. Audo Jahoba Naibatamu. Nini Naibatata. Nini Naibatata. Langmaloho Marnaibatana Legan. Langmaloho Marnaibatana Legan. Sobali Au. Sobali Au. Kita ulang sekali lagi ya. Titah Parlobe. Titah Parlobe. Audo Jahoba Naibatamu. Audo Jahoba Naibatamu. Nini Naibatata. Nini Naibatata. Langmaloho Marnaibatana Legan. Langmaloho Marnaibatana Legan. Sobali Au. Sobali Au. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi hati-hati gunakan tangan. Nanti kalau hati-hati gunakan tangan, kita tepuk tangan, kaki kita lompat. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati ya. Kalau bisa lompat, adik-adik di rumah lompat ya. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Jadi seluruh matamu kita bilang coba. Hati-hati gunakan matamu. Ciluba. Hati-hati gunakan matamu. Ciluba. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ciluba. Yang terakhir mulut kita ucapkan amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan dalam satu minggu ini. Tuhan memberkati kami, anak-anak sekolah minggu GKPS Semayang. Tuhan selalu menjaga kami setiap harinya. Bapa yang baik, kami rindu akan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami supaya kami bisa Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin.
Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu untuk kita semua. Pada hari minggu ini firman Tuhan yang sampai kepada kita diambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Kita buka Alkitab kita ya. Kejadian 6 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ketujuh. Abang akan membacakan untuk kita semua. Adik-adik sekolah minggu membuka Alkitabnya supaya kita sama-sama membaca. Oke, abang akan membacakannya dari sini ya. Kejadian 6 ayat 5 sampai ayat 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang telah kita baca tadi, apakah adik-adik tahu firman Tuhan itu tentang apa? Jadi firman Tuhan yang sudah kita bacakan itu adalah tentang ketidaksukaan Tuhan kepada orang-orang jahat. Manusia yang berbuat jahat, manusia yang melanggar perintah Tuhan. Adik-adik tahu tidak? Sewaktu Adam dan Hawa diciptakan, mereka menyakiti hati Tuhan. Mereka memilukan hati Tuhan. Pada saat itu mereka memakan buah larangan, buah yang ada di Taman Eden. Mereka memakannya. Ternyata sebelum itu Tuhan telah melarang mereka. Hai Adam dan Hawa, semua buah-buahan yang ada di tempat ini boleh kamu makan, selain buah larangan yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Ternyata mereka tidak bisa menuruti perintah Tuhan. Mereka hanya mengikuti keinginan diri mereka, kesenangan mereka. Jadi mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka melanggar firman Tuhan sehingga mereka dihukum oleh Tuhan. Apa hukuman yang mereka dapatkan? Ketika itu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Kemudian adik-adik, anak dari mereka yang bernama Kain juga melukai hati Tuhan. Pada saat itu dia membunuh adiknya. Membunuh adalah suatu perbuatan yang jahat, yang melanggar titah Tuhan, yang melanggar perintah Tuhan. Pada saat itu ia membunuh Habel adiknya karena ia iri kepada adiknya. Karena padahal Tuhan bilang kepada kita tidak boleh iri. Oleh karena itu Tuhan pun menghukum Kain, anak dari Adam dan Hawa. Dan ternyata adik-adik, semakin lama, semakin hari manusia di dunia ini bertambah. 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, 3 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Sehingga dunia ini penuh dengan ciptaan Tuhan yang luar biasa. Manusia bertambah banyak sampai tidak dapat kita hitung banyaknya. Tetapi sayangnya, manusia yang bertambah banyak, manusia yang berkembang biak dengan begitu cepat, ternyata tetap juga melukai hati Tuhan. Masih banyak manusia yang tidak turut akan perintah Tuhan. Makanya Tuhan sedih sekali melihat ciptaannya ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Mereka hidup ke dalam dosa. Mereka berbuat jahat, membunuh sesama, berbohong, memfitnah, dan banyak lagi perbuatan-perbuatan jahat yang tidak disukai Tuhan. Sehingga Tuhan merasakan kesedihan yang begitu dalam. Dalam firman Tuhan yang ayat 6 dikatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya, memilukan hati Tuhan. Ternyata adik-adik, perbuatan jahat yang selama ini manusia lakukan, ada yang merasakan sakit baik sesama kita, baik juga Tuhan tidak suka dengan perbuatan yang jahat itu. Nah adik-adik, kejahatan-kejahatan itu akan menjadi ataupun membuat manusia selalu berbuat kesalahan. Ketika manusia selalu berbuat kesalahan, maka Tuhan akan
sedih. Tuhan yang menciptakan kita akan merasakan pilu. Apakah adik-adik ingin Tuhan kita bersedih karena kita selalu berbuat dosa? Pastinya tidak. Tetapi adik-adik, ketika pada zaman itu ada satu keluarga yang masih turut akan perintah Tuhan. Siapa adik-adik yang pernah mendengarkan cerita tentang Nuh? Nah, semuanya kita adik-adik sekolah minggu yang rajin sekolah minggu tentunya kenal dengan Nuh. Nuh adalah seorang yang taat akan perintah Tuhan. Nuh adalah seorang yang selalu menaati apa yang Tuhan inginkan. Nah, pada saat itu Nuh diselamatkan Tuhan dan yang lainnya tidak diselamatkan Tuhan. Pada ayat 7 Tuhan berfirman, "Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka." Jadi manusia-manusia yang jahat, manusia-manusia yang berbuat dosa dilenyapkan Tuhan dengan air bah. Dan pada saat itu yang selamat adalah keluarga Nuh. Mengapa mereka selamat? Karena mereka selalu mendengarkan firman Tuhan. Mereka selalu menaati apa yang Tuhan inginkan. Nah, adik-adik, jadi kita di sini harus tahu memilih apakah kita akan menjadi anak yang baik ataupun ingin menjadi anak yang jahat. Kalau di lagu-lagu sekolah minggu kita ada dikatakan hati-hati gunakan tanganmu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu haruslah kita bersikap hati-hati. Anggota-anggota tubuh kita ini haruslah hati-hati supaya kita tidak jatuh ke dalam kejahatan, baik menggunakan tangan, kaki, mata, telinga, mulut. Haruslah berhati-hati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bahwa minggu ini kita akan diingatkan kembali menjadi orang yang baik. Jadi ketika adik-adik mau menjadi orang baik, jadilah anak-anak yang berbakti kepada Tuhan, yang menjadi adik-adik yang baik pada teman-temannya, tidak mau menjadi orang yang mengejek temannya dan segala macam. Adik-adik, untuk menjadi anak Tuhan juga kita harus perlu untuk menjaga anggota tubuh seperti yang abang bilang tadi. Waspada dari hal-hal jahat, seperti lagu anak sekolah minggu yang sudah abang katakan tadi, berhati-hati menggunakan anggota tubuh, tangan, kaki, mulut, dan telinga, sehingga kita bisa memakai anggota tubuh kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan, tidak untuk memilukan hati Tuhan. Tetapi kalau tidak anak-anak Tuhan, kalau anak iblis, sukanya itu memilukan hati Tuhan, menyenangkan hati iblis, berbuat jahat, berbuat yang tidak baik. Kalau orang-orang yang seperti itu, yang mau menyenangkan hati Tuhan, orang-orang yang mau menyenangkan hati Tuhan akan diselamatkan. Orang-orang yang mau menyenangkan hati iblis akan dihukum oleh Tuhan. Nah, untuk itu kita harus pakai anggota tubuh kita untuk menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan hal-hal yang baik. Yang pertama, Tuhan memberikan kita tangan untuk supaya kita bisa membantu orang tua, mengerjakan PR di rumah, untuk membantu kakak, abang, adik, menjaga adik, bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberikan kedua kaki kita untuk berjalan ke tempat yang baik dan benar. Yang ketiga, Tuhan memberikan mulut kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik, tidak untuk mengucapkan kata-kata yang kasar. Contohnya mengejek teman, kau jelek, kau ini, tidak boleh. Tuhan memberikan mulut kepada kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik, untuk tidak berbohong, untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui nyanyian dan berdoa. Yang kemudian yang keempat, Tuhan memberikan mata supaya kita bisa membaca baik pelajaran firman Tuhan, supaya Tuhan selalu termulia. Yang kelima, Tuhan memberikan telinga supaya kita bisa mendengarkan nasihat orang tua, nasihat kakak, abang, dan keluarga semuanya, terutama mendengarkan firman Tuhan, sehingga anggota tubuh kita ini, seluruh anggota tubuh adik-adik sekalian, itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada satupun anggota tubuh adik-adik
yang menghidupkan hati Tuhan lagi. Karena itu, kalau kita memakai anggota tubuh kita dengan baik, maka kita tidak menyedihkan hati Tuhan lagi. Kita menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan bangga melihat kita ketika kita memakai anggota tubuh kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk membantu teman-teman, orang tua, dan sebagainya. Tetapi kalau kita memakai anggota tubuh kita, contohnya menggunakan mulut kita untuk berbohong, menggunakan mata kita untuk melihat yang tidak baik, itu menyenangkan hati iblis, sehingga Tuhan akan menghukum orang-orang ataupun adik-adik yang menyenangkan hati iblis. Karena Tuhan sedih ketika adik-adik tidak berbuat baik. Maka dari itu, hari Minggu ini kita diingatkan untuk hidup penuh dengan Tuhan. Hidupku untuk Tuhan, anggota tubuhku semuanya bekerja untuk Tuhan, tidak lagi untuk menyakiti hati Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Kiranya Tuhan yang menguatkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang taat akan titah perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya tuntunan Roh Kudus yang menguatkan kami untuk menjalankan firman Tuhan, supaya kami bisa hidup untuk Tuhan, menggunakan anggota tubuh kami hanya untuk memuliakan Tuhan, tidak mengejek teman, tidak berbohong, tidak mau melakukan hal-hal yang tidak baik, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang telah menguatkan kami hari ini Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami akan melanjutkan peribadahan kami. Kami juga berdoa kepada-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyi lagu Ijon Adong Tubuhan Tuhan. Sepanjang peribadahan ini, kami anak-anak sekolah minggu boleh merasakan kasih setia Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan menyertai kami dalam peribadahan ini. Kiranya Tuhan firman-Mu, titah-Mu, nyanyi lagu pujian yang kami memandangkan itu untuk memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, pakai kami anak-anak sekolah minggu Tuhan untuk menjadi terang dan garam dunia di tengah-tengah dunia ini Bapa. Bapa yang baik, kami berserah kepada-Mu. Kiranya pertumbuhan kami anak-anak sekolah minggu di dalam nama-Mu, kami bertumbuh Tuhan. Di tengah COVID ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu juga sudah mulai sekolah. Kiranya perlindungan Tuhan yang selalu melingkupi kami, baik di sekolah maupun kami belajar di rumah. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan memberikan kepintaran, kesehatan, begitu juga dengan orang tua kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami manusia yang berdosa, kiranya Tuhan yang hapuskan agar kami layak di hadapan-Mu. Kita sama-sama berdoa, O Yesus Asomani. O Yesus Asomani, Anami Agaru, Pasada Urnami, Aset Orang Garu, Sengboy dalam Manami, Salakan Atursa, Tuhan Asomanami, Torang Angeluja. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
sekolah